kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sedikit tentang pelajaran sejarah Indonesia mengenai kebudayaan zaman praaksara. Yang pertama yaitu zaman batu. Zaman batu terbagi menjadi 3. 1. Zaman batu tua atau Paleolitikum. 2. Zaman batu tengah atau Mesolitikum. 3. Zaman batu muda atau Neolitikum. Di sini kami akan menjelaskan ketiga batu yang telah kami sebutkan tadi. Yang pertama yaitu zaman batu tua atau Paleolitikum. Berlangsung sekitar 600.000 tahun lampau, yakni pada masa Diluvium atau Pleistosen. Peralatan yang dihasilkan yaitu kapak perimbas, kapak genggam, dan alat penetak. Peralatan batu tua tersebar di berbagai daerah seperti Pacitan di Jawa Timur, Sukabumi, Jawa Barat, dan Maumere di Nusa Tenggara Timur. Penemuan kapak lebih banyak ditemukan di Pacitan di Jawa Timur. Orang menyebutnya kebudayaan Pacitan. Manusia pendukung jenis kapak ini adalah Pithecanthropus erectus. B. Zaman batu tengah atau Mesolitikum. Kebudayaan zaman batu tengah yaitu A. Antara pantai dan gua. B. Pijoken Modinger yaitu sampah dapur dari timbunan di sepanjang pantai timur antara Langsan Aceh sampai Medan. C. Abris yaitu peralatan alat dari tulang yang dipakai untuk menusuk dan menggali di dalam tanah. 3. Zaman batu muda atau Neolitikum. Zaman batu muda sudah jauh lebih maju dari masyarakat pendukung, dan kebudayaan zaman batu tengah sebagian di antara mereka sudah hidup menetap, belajar bercocok tanam, dan berternak atau food producing. Jenis-jenis kapak pada zaman batu muda adalah kapak persegi dan kapak lonjong. 2. Zaman logam, yaitu teknik peleburan dan pengecoran logam dikenal pada masa perundagian. Masa ini ditandai dengan munculnya tenaga terampil yang mampu membuat berbagai peralatan rumah tangga. A. Teknik bivolve atau stangkap. Teknik bivolve ialah menggunakan cetakan-cetakan batu yang dapat digunakan berulang kali. Cetakan batu terdiri dari 2 bagian. B. Teknik Acier Perdue ialah teknik dengan cara membuat model benda dari lilin lengkap dengan segala bagian-bagiannya. Budaya di zaman logam terbagi atas 3 zaman, yaitu tembaga, perunggu, dan besi. 1. Zaman tembaga. Budaya tembaga berkembang di daerah Vietnam, Kamboja, Muang Hai, hingga Semenanjung Malaya. 2. Zaman perunggu. Perunggu adalah campuran tembaga dengan timah antara lain. 1. Kapak perunggu. Disebut kapak corong karena bagian atasnya terdapat corong atau lubang. Jenis kapak ini disebut pula kapak sepatu karena bentuknya seperti sepatu. 2. Nekara perunggu. Nekara adalah benda berbentuk yang dandang. 3. Bejana perunggu. Bejana perunggu adalah benda yang bentuknya bulat, panjang, atau menyerupai gitar tetapi tanpa tangkai. 4. Perhiasan perunggu. Benda-benda perhiasan pada zaman perunggu sudah banyak ragam dan jenisnya. Misalnya, manik-manik, gelang tangan, gelang kaki, kalung, dan anting-anting. Benda-benda perhiasan ini banyak ditemukan di Sumatera, Jawa, dan Bali. 3. Zaman besi. Alat-alatnya yaitu cangkul, mata kapak, pedang, tombak, dan tongkat. 3. Kebudayaan zaman batu besar atau megalitikum antara lain 1. Menhir. Menhir adalah tugu batu yang didirikan sebagai tempat pemujaan untuk memperingati arwah nenek moyang. Jadi, mereka melakukan pemujaan secara bersama-sama dan dari pemujaan tersebut kehidupan sosial juga tumbuh. 2. Dolmen. Dolmen adalah meja batu yang berfungsi untuk tempat sesajian. Pada saat dilaksanakan peringatan dan pemujaan kepada roh nenek moyang, dolmen juga digunakan untuk kuburan supaya mudah ditandai dan tahan lama.
3. Sarkofagus. Sarkofagus adalah keranda yang terbuat dari kayu dan bentuknya seperti lesung yang dilengkapi dengan tutup. Fungsi dari sarkofagus adalah untuk mengangkat mayat dari rumah ke tempat pemakaman. 4. Peti mati. Peti mati atau kuburan batu dibuat dari batu besar dan masing-masing papan batu dapat dilepas agar lebih mudah dibawa ke pemakaman. 5. Pundan berundak. Pundan berundak merupakan bangunan yang bertingkat-tingkat. Pundan berfungsi sebagai tempat memperingati dan pemujaan terhadap arwah nenek moyang. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.